ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi dan seterusnya. Berarti wahai orang-orang yang beriman, kamu berimanlah. Dapat dipahami kalau di sini bahwa orang-orang yang sudah mengaku beriman, memang dalam ayat lain Allah mengatakan yang satu bahwa wa mahum bimu'minin, kamu bukan orang beriman padahal ngaku beriman gitu. Sehingga kemungkinan besar ya bisa saja seseorang itu sudah menyatakan beriman tapi sama Allah ditolak, kamu bukan orang beriman, berarti kan ngelomboni gitu. Yang kedua adalah qalatil arabu amanna qul la taqul amanna. Jadi ada peristiwa, ada orang datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah beriman. Tapi sama Allah ditolak. Kamu aja ngaku iman tekan ngati be urung. Walakin qul aslamna. Kamu bilang aja kami sudah Islam. Artinya ada kemungkinan kedua, kalau tadi pertama ada orang ngaku beriman dianggap tidak beriman oleh Allah. Yang kedua ngaku beriman tapi dianggap baru Islam. Alasannya dalam Al-Quran itu karena iman belum masuk ke hati. Nah, berarti kalau yang iman yang sesungguhnya adalah yang ketiga, yang Islam dan imannya sudah masuk ke hati. Artinya apa? Hati kan seseorang itu tergantung hatinya. Dalam sebuah hadis, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Bahwa dalam hati kita itu ada segumpal mudghah. Ada yang menyebabkan segumpal darah, ada segumpal apa, pokoknya ada sebuah organ. Idza saluhat, kalau itu baik maka akan baiklah seluruhnya. Tapi kalau itu buruk, rusak, ya rusak seluruhnya. Itulah yang disebut dengan qalb gitu. Hati. Berarti kan kalau yang beriman sesungguhnya berarti ya hatinya hati yang benar, yang baik. Apa itu? Yaitu yang bisa menggerakkan. Hati itu tempatnya niat. Makanya di pagi hari ini atau di pagi hari bulan Ramadan diusahakan jangan sampai lupa. Karena ini bulan Allah lagi obral pahala, niati. Wah, kayaknya ngarep pang masjid mengko qobliyah subuh, jamaah salat subuh, terus belajar ngaji. Itu berapa pahalanya, banyak banget itu. Dan itu amal tergantung niatnya. Dan kemarin pada hari Ahad oleh Mas Ridho diantaranya disampaikan bahwa keutamaan orang belajar itu keluar dari rumah untuk niatnya ngaji, bahasanya minimal ada 3 kelebihan keutamaan yang tidak diberikan kepada yang lain. Yang hadir hari Minggu Ahad kemarin hafal apa saja? Hah? Lah kok priwe ngaji kelalen bae. Itulah makanya ya maklum Mas, ngajine menungsa kan sifatnya kelalen. Ya pertanyaan justru karena kita itu diberitahu bahwa manusia itu sifatnya kelalenan karo salah, ya berarti kepriwe men aja kelalen aja salah kan begitu. Maksudnya itu begitu, bukan aja jadi dalil. Lah maklum Mas menungsa kan nggone kelalen, dia nyong kelalen. Itu persoalan bagaimana men aja kelalen. Berarti ada beberapa cara. Yang pertama diulang-ulang. Ya bahkan kalau kita mempelajari ayat yang pertama kali turun kan diriwayatkan Nabi itu punya sifat fatona, cerdas. Cerdas gampangannya ya sekali diwarai apal gitu. Itu gampangannya begitulah kalau kita orang awam mengatakannya. Itu saja sampai dikatakan sampai 3 kali kan. Iqra gitu. Belum bisa. Aku ora bisa maca. Iqra waca maning. Aku ora bisa maca. Iqra waca maning. Bahasanya kan begitu. Baik, kemarin supaya mantap lah, ini sederhana saja sebenarnya. Jadi kemarin disampaikan bahwa kalau jenengan dari rumah
niatnya ke masjid di samping mau sholat adalah mau ngaji, mau belajar, itu pertama bahwa orang yang nantinya dapat ilmu itu bakal diangkat derajatnya sama Allah. Dasarnya surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Itu satu. Saya masih ingat kemarin itu. Ya bukan karena saya tapi karena wis aju ngapal ket gemien gitu. Kenapa hafal? Ya pas bukan karena tua. Ya karena ngapalna. Ngapalna orang mungkin langsung hafal gitu. Apalagi kita levelnya bukan kayak Rasul yang punya sifat kecerdasan luar biasa. Yang kedua adalah man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Hadisnya ada di kitab hadis arba'in itu. Siapapun yang keluar dari rumah, ya otomatis harus ke masjid. Kalau sekedar di rumah saja belajar lewat YouTube kayak tadi malam style YouTube belajar lewat Google misalnya internet tanya begini nggak keluar kan, nggak berlaku. Hadis ini nggak berlaku keluar ini. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapapun keluar kok niatnya dalam rangka mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu berada di sabilillah sampai pulang. Berarti jenengan di sini sedang di jalan Allah. Kalau misalnya Allah mentakdirkan mati gitu, wah luar biasa, itu syahid itu. Cuman kategorinya bukan syahid ukhrawi tapi syahid duniawi. Ada nggak orang lagi ngaji begini mati? Banyak. Jangan lihat di YouTube itu. Lagi ngisi pengajian mati, lagi ngaji mati, lagi sholat ngaji, lagi sholat mati, kan main gue. Nah, kita yang dikejar itu mati husnul khotimah, kepengennya kan begitu. Ada bahkan kemarin juga lagi sholat di Raudhah di Masjid Nabawi Madinah, selesai sholat gludak mati, main temen gitu. Kita kan harus mati lah. Kemudian jangan takut lama ngomong lagi gari mati temenan. Ya memang harus mati kok. Karena ada peristiwa kemarin setahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Ada direktur Al-Irsyad bulan Ramadan baru buka puasa bersama di Jalan Cermek, kemudian pergi menuju untuk ngimami di Masjid Al-Qomar Jalan Sengon itu. Kemudian kecelakaan, tabrak mobil, masuk rumah sakit, akhirnya mati gitu loh. Kemudian orang menghubung-hubungkan, oh kayak ini agar mangkat Kang Al-Irsyad ngomong sih, pegawai kok angel temen di bina ya apa nggak ngenteni nyong mati. Gara-gara ngomong kayaknya bukan lah. Orang mati itu dihubung-hubung dengan gue kan. Ya bukan masalah itu. Lah nyong kok ngomong agi ngaji mati bahasanya nyong mati lah ya. Kalau bukan takdirnya, belum masanya. Karena tadi di surat di surat yang kita baca rakaat yang pertama tadi ya. Surat apa tadi? Bunyinya ingat ke tadi apa, baca apa imamnya? Apa orang mau kena? Iya terus. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Surat Al-Munafiqun itu. Wahai orang-orang yang beriman, kowe jangan sibuk bae ngurusi harta karo anak. Golek duit musang jebule karena demi Allah dan sebagainya. Nanti kelalen wis diada Allahu akbar ayu hayya 'alas shalah al falah. Udah as-salatu khairum minan naum, engko disit iku. Kowe jenenge kan sibuk mbok kowe. Lu wis ada adzan kowe sudah kemudian masih dolan apa kayak level Hilman ya wong Hilman lah. Namanya bocah umur 9 tahun ya bisa madan dimaklumi enggak wis nganti kaki-kaki ini besar mati si kowe engko bae ini. Wis diomongnya bahwa qabla rakaatil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar mau salat subuh sebelum subuh lebih baik dari dunia seisinya. Lebih apik jenengan lagi sibuk ngapain kok lah apa maning sekedar nyuci piring kok maning bae kena. Sekedar mungkin balas SMS sama WA kok maning bae kena gitu. Itu harusnya kan gercep loh, gerak cepat segera gitu. Anjilu bis salat. Manfaatkan kesempatan. Jadi meskipun kita itu sering menyebut mati kalau belum ajalnya, karena tadi dalam ayat tadi disebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hadakumul maut
kalian berinfakkanlah apapun rezeki yang Allah berikan. Rezeki itu tidak harus harta gitu kan. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah oleh kalian sebagian dari yang Allah rizkikan kepada kalian. Rezeki tidak mesti duit gitu. Kita pahamnya kalau rezeki ya duitnya nggak kita tambah rezekinya, alhamdulillahnya jangan nyorok turun jangan rezeki ini nyong. Rezeki itu duit, rezeki ya semua apapun pemberian Allah itu rezeki, termasuk juga kesempatan dan kemampuan diinfakkan. Walaupun ada yang semua ya bisa saja itu termasuk harta. Tapi itu min qabli ayat ya hadakumul maut fayaqul, nanti kowe ngerawo ngarep mati kowe nyesel. Ya Allah, ya Rabbi laula akhartani ila jalin qarib. Ya Allah tundalah ajalku sebentar aja. Aku akan bersedekah. Nah, seperti itu. Maka kembali orang yang sedang mencari ilmu, ngaji, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Di jalan Allah posisinya sampai dia pulang. Semoga ayam bae di masjid. Walaupun mungkin sambil ngantuk-ngantuk ya ora apa-apa. Pengen ngantuk ngomong di depan. Kalau enggak ngantuk biasanya. Tapi kalau dengerin aku pernah saya ngaji di Al-Azhar juga gitu. Ngantuk kan Masya Allah, saya duduk paling depan tapi ngantuk banget. Akhirnya saya tanya 3 pertanyaan. Ya pertanyaan yang memang untuk meyakinkan, pertanyaan saya itu yang saya singgung tadi malam, bahwa orang musafir kan bepergian. Itu au kuntum ala wa in kuntum mardu au ala safar, itu juga kalimatnya kalau atau kalian dalam bepergian itu orang menerjemahkan macam-macam. Kangkene mengarang jengkolnya musafir yang bepergian. Walaupun akhirnya kalau ulama memahami dari berbagai kata tentuan, ya bepergian yang minimal 1 farsah. 1 farsah itu ya dari dulu kira-kira 90 kilo apa berapa gitu. Itu kalau ada orang musafir kemudian tidak puasa kan boleh gitu. Tidak harus. Lalu saya tanyakan karena kadang-kadang sombong temen nang Gusti Allah diwai kemurahan, diwai rukhsah ulih nunda bulan di luar Ramadan dadak puasa bae, sombong temen. Ada orang berpendapat seperti itu. Maka dijelaskan ya kalau zaman ayat itu memang berlaku di mana-mana pun, artinya kalau zaman Rasulullah musafir kan dalam masyaqqah sulit banget, jalan di padang pasir apalagi jalan kaki, ataupun maksimal zaman Rasulullah ada dulu belum ada mobil pakainya paling unta sementara perjalanannya nggak bisa banter kayak gitu, terus cuacanya panas banget di padang pasir kalau misalnya musim panas sampai 40 derajat Celcius, nah, ya itu kan berat. Kalau sekarang sini Jakarta yang 400 kilo lebih, paling-paling 5 jam, anyes, yo, ya apa, di mana sulitnya gitu. Maka kemudian orang memahami al hukmu yaduru alal ma'illah wujudan wa adam. Itu bukan Quran. Hukum itu berlakunya sesuai dengan ilat, dengan penyebabnya. Baik adanya maupun tidak adanya hukum itu gitu. Maka orang berpendapat. Tapi ya kalau ada orang menerjemahkan lah pokoknya ngasal musafir mbok yang mengaring gombong memang Cilacap kok genane musafir kanggo omah ya nyong puasane ngemben bae lah. Ya terserah saja. Tapi memang di balik ayat itu di belakangnya berbunyi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa kuwi luwih apik kok. Ora ngerti temen kowe dhewe ngerti kok kowe. Berarti kan kita akan sebagai manusia yang normal cenderung akan mengambil yang lebih baik gitu. Nah kalau misalnya nanti diceritakan kalau ada misalnya pengantin anyar gitu. Pengantin anyar kemudian lah men kena hubungan suami istri awan-awan ya nyong tak musafir karo bojone mengaring ndi kowe. Itu namanya kan mencari-cari apa itu ngakal-ngakali nih Gusti Allah diakali nih. Itu seperti itu. Maka mudah-mudahan ilmu menjaga kita. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah apa? Man salaka thoriqon yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Sapa sing ngambah dalan kang mamujid mlaku misalnya niate ngaji, cari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya ke surga. Amin. Itu menjadi motivasi mestinya bagi kita gitu. Nah, kemudian di sisi lain juga ada ketentuan, ini bukan hadis, bahwa ilmu itu harus mendahului amal.
Lah iya, maka persiapan kita puasa ya pertama belajar itu. Jangan sampai puasanya artinya puasanya anak umur seperti Hilman dan teman-temannya sama kita sama saja. Ya apa gue orang madang, orang minum dari sahur sampai maghrib. Lo kayak gitu ya percuma. Dan itu sudah diberitahu oleh Rasulullah bahwa rubba so'imin, atau bahkan dalam versi lain kamin so'imin, akeh wong sing puasa puasanya ora uli apa-apa kur ngelak karo kencot sih ya rugilah. Masalahnya bukan duit, ora keton sih ya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu yang terjadi di bulan Ramadan ini yang hanya setahun sekali, ya sebanyak mungkin lah untuk mengumpulkan pahala yang nanti disampaikan diberikannya pahala bukan di dunia. Walaupun di dunia dikasih persekot bahasanya lah, kasih DP gitu. Itu di akhirat. Nah, namun dan ayat lain juga diberitahu kan, jangan sampai kita GR ya kemalam lanyong wis maca Quran sakeh ganjaran ini sakeh. Terus cukup naudzubillah kalau ada orang seperti itu. Sehingga dengan berbagai pemahaman yang komprehensif menyeluruh ini kita diharapkan lebih bersemangat tahun ini. Maka bayangkan kalau ya Allah, jangan-jangan ini Ramadan terakhir, jangan-jangan hari ini hari terakhir aku. Ya, kita ingin harinya adalah yang terbaik karena memang innamal a'malu khawatimahu. Kemudian amal itu akan dinilai pada ujung akhirnya. Hidup orang juga begitu, makanya ada istilah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Di samping juga ada ungkapan anas mata ma'asa. Gue bahasa Arab, tapi itu hadis gue. Wong gue biasanya matine KPK yang apa uripek gitu. Dalam arti kebiasaannya, wong biasanya ngaji ya dilalah Gusti Allah nakdirkan mati ini pas ngaji, mau main. Wong kebiasaan lebih akeh liyane ya mati ini lebih akeh liyane gitu. Nah, terkait dengan masalah ilmu mengenai pemahaman yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan ya nanti kita bahas sebentar lah. Kemudian saya agak tergelintik untuk emutan karena ada orang ketika ngurusi masalah dunia yang kelihatannya faktor duniawi tok lah, yang mulai duit ataupun masak atau mungkin tandur pari atau ngarit atau apa, itu kan ada ungkapan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Wah, hadis sama tuh kadang-kadang orang kepala lalu dalam sebuah hadis kamu beramallah untuk kepentingan duniamu, insya Allah karo nang akhirat orang nang ngarit. Gampangnya kayak gitu ya kan. Ya memang di dunia kan cuma tempat beramal, di akhirat nggak ada lagi tempat nggak ada lagi amal. Akhirat itu darul jaza, tempatnya balasan. Carilah beramal untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Selamat tuh, yo ngarep urip ngesuk iki ngesuk urung duwe beras ke, ngesuk terus iki. Terus ada lagi imal li akhirata karena ketamu tuh godan. Kamu beramal untuk kepentingan akhiratmu, kamu kayak warap mati, semangat tuh gembang jangan yang mati kayak ngajine semangat banget. Ini ada pertanyaan ini, ya wajar orang Arab ya. Masih satu qauli imal li dunya kata karena kata syabada wa amal li akhirata karena tamu goda wa ma maknahu. Ada orang bertanya, ini berarti terkenal seluruh dunia pernyataan ini memang. Ini bahasa Arab. Apa sih kebenaran ucapan i'mal lidunya kana ta'is abada wa amal akhirati kana tamuda? Apa maknanya? Lalu dijawab fatwa nomor 364, panjang ini. Ya wis men ngerti lah. Jawabannya alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus sholati wa tammas taslim wa tatamma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'd. Hadal qaul masyhur alal alsinah. Ucapan ini terkenal, masyhur di orang-orang. Saking terkenalnya sering kali orang menyebutkan sebagaimana hadis Rasulullah gitu. Apakah itu sebuah hadis? Wa huwa laisa bihadisin syarif an sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ucapan tadi itu bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis. Hadis itu ucapan Rasulullah, perbuatannya, kemudian persetujuannya, itu hadis namanya. Ini bukan. Wallahu ta'ala bal
Huwa min kalami Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Ini ucapan sahabat radhiyallahu anhuma. Tetapi terkait masalah ucapan, masalah perbuatan, masalah ungkapan, itu ada istilah ucapane bener tapi maknane elek. Kan ada apa maksudnya, ucapannya bukan hadis tapi maknane apik gitu loh. Itu nasi masuk kategori undur maqala wala tandur manqala. Itu juga bukan hadis. Ya yang dipikirkan jangan siapa sih ngomong. Logen utuh hadis ora penting. Tapi bener apa enggak ucapannya, maknanya gitu. Ya kalau bener ya silakan diamalkan. Bahasanya menjadi al-hikmah, khudil hikmah wala yaduruka min ayyi ain kharajat. Ambillah sebuah hikmah, sebuah ilmu yang bermanfaat dari manapun datangnya. Walaupun bocah cilik sih ngomong ada bener ya dijiot bae gitu. Nah, sini. Wa amma ma'nahu imali dunyaka wa utlubil halal minha. Maknanya adalah bekerjalah untuk duniamu, watlubil halal minha. Carilah yang halal dari dunia itu, wala ta'jal fi talabiha. Ajak keburu-buru mencarinya. Wala takhaf min fawati, ajak khawatir mbok nganti entek waktu ora kebagian. Karena ini ada orang-orang yang ini kesempatan nggak datang 2 kali. Tapi kalau kaitannya dengan rezeki yang pemberian Allah itu, hartalah dalam hari ini atau makan atau apa. Mungkin jenengan pernah nggak kopi wedang wis nang tangan dilalaya kesenggol apa butah, pernah nggak? Itu banyak, itu udah rezeki ini diuber-uberakannya ngapa nih udah rezeki ini orang kena gitu maksudnya. Jadi rezeki itu sudah ditakar sama Allah. Ya bahkan ya wis nang arep lambe tebluk ora sida keplok lah. Sering kan begitu. Itu makna rezeki sesungguhnya. Bukan berarti kita menang bae, bukan. Tapi kita meyakini bahwa rezeki itu ya harus dicari, tetapi jangan sampai takut. Lah mungkin bongko nyong ora kebagian sembako ora usah nganti ninggalna salat umpamane gitu loh. Karena ada orang-orang yang seperti itu. Kesempatan tidak datang 2 kali. Ora kebagian. Ini makna dari ini diterjemahkan seperti itu. Jangan rasa khawatir kehilangan waktunya, orang kebagian gitu. Waqaddir annaka sataisu fiha. Dan perkirakan bahwa engkau akan hidup dengan rezeki dengan tadi yang dunia itu. Abada. Fama fataka minhal yaum tuhassiluhu fil ghad. Sing hari ini ora kena ya insyaallah esok kena. Uliang esok ini. Jadi namanya orang berusaha kan wong mancing, wong dagang, wong apa. Kadang-kadang song, kadang-kadang batinnya akeh banget. Wong dagang kadang-kadang ya rugi. Itu biasa saja. Gitu. Kemudian awab ba'daud nek ora esuk ya esuk maning. Itu kan menunjukkan kita itu semangat berjuang. Tapi masalah hasil itu jangan kemudian menjadi target gitu loh. Dalam arti login yang sikwi sora ya. Tapi ya juga sekali lagi dalam memahami ajaran agama memang harus menyeluruh ya. Katakanlah kemarin sama Mas Dio juga disinggung ayatul munafiki salasun. Tandane wong munafik kuwi ana 3. Idza hadasa kadzaba. Angger ngomong ngelomboni. Lah kemudian angger wong wis dilomboni pisan pindho Asia percaya baya kepriwe ya udah salah kita ngelombai dilomboni gitu kan. Karena juga ada misalnya ada kisah yang ya kisah ini penting. Bahkan Al-Qur'an sendiri berbicara tentang kisah. Ada surat Al-Qasas itu. Ya kisahnya yang pangon kambing ya. Anak pangon kambing kepengen ngerjain warga kampung itu loh. Kemudian dia teriak-teriak, tolong. Begitu diparake jebule dheweke seneng banget guyu-guyu. Iya nu dilombo gelem.
Marem karena ngelomboni dipercaya, ngesuke maning. Let pirang dina maning, mulu-mulu maning mungkin warga wis kelalen warga kampung. Tolong wis seru maning. Tolong. Mana yang ki ana serigala ki arep begitu ketemu pada arep nulungi. Dilemboni gelem maning kok. Yo guyu-guyu, seneng banget. Ketumanan ngelomboni. Akhirnya kemudian datang yang ketiga. Yang ketiga listrik seru maning. Wong-wong lah kalian bocah paling tukang lombok. Soalnya digugu. Ternyata temenan, enggak serigala temenan gitu. Nah, ini kan ya memang kita udah diberitahu bahwa itu kalau itu hadis kalau enggak salah itu. Ayat munafiq salah satu tandane wong munafik telu anggar ngomong lomboni. Lomboni ya alasannya warna-warna lah macam-macam. Yang kedua idza wa'ada akhlafa. Angger janjeni mlenjani. Ngesuk ya. Begitu kan ngesuk maning. Tekan maning ngesuk maning. Mati ping 50 bentet mas saya. Yang ketiga wa idza tumina khona. Kalau diberi amanat dia berkhianat. Nah, ini maka terkait dengan masalah ini ya ada kaitannya bahwa meskipun di sini disebut ya wong kita berusaha ini berusaha real hari ini mancing urung uli ngesuk barangkali uli bahasanya kayak begitu udah anggar dijanjini wong siki ngomongnya ngesuk maning ya mbok ngomong ngesuk maning terus ya jangan diharap-harap lah. Kemudian wala tatadarraru bi fawatihi la fa innaka la tatadarraru bi fawatihi walakin kun harison ala akhiratik. Lah ini menjadi penekanan bahwa ketika kita kehilangan di dunia duniawi itu enggak usah menjadi kita merasa ada jam wingi kalangan pitik wingi pati pitik mati nyesel banget itu wingi nyong bawon kalingane langsung bawa kena gitu semangatnya enggak usah merasa seperti itu maksudnya. Walakin kun harison ala akhiratika wa dzalika bi kasratil amali sholih badal iman. Tetapi yang terpenting itu adalah jadilah orang yang haris. Haris itu semangat yang luar biasa. Ya kalau pagi ini dituruti kan paling enak mumbungi arep sare madang disit wareg. Turune wis jam 10:11. Jam 3:04 tangi. Yang geranu tidak punya keinginan yang kuat ya abot. Tapi tak pas aja lah, gini jam 3 kok wis belet pipis lah wis senggawe menyat gitu. Jam 3 seperempat. Ya kuat. Ya dengan haris itu artinya apa? Ihris itu kan sesuai dengan hadis. Ihris jenengan sing apa otos bahasane. Ala ma yanfu atas sesuatu yang bermanfaat. Tapi wasta'in billah, jangan lupa minta tolong kepada Allah dalam arti bahwa yang menentukan itu Allah. Kita cuma wajibnya berusaha. Wadzalika bihutil amal yang namanya ihris ala akhiratika itu memperbanyak amal soleh setelah menyatakan diri beriman. Wa qadir bi annaka man lan ta'isa illa suwai'atin. Pastikan bahwa engkau tidak akan hidup kecuali ya cuma sebentar. 60 tahun itu wis lah sedela banget. Lah aku di sini manggon nang kene wis pira boleh kur tahun ini jago nembe wingi bae wis kemutan sedela banget lah sebentar faltanimha bikasul amal soleh maka dijaga benar-benar kehidupan itu dengan memperbanyak amal soleh kama asyar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ila dzalik pada demikian biqaulihi. Nah ini baru hadis badiru bil a'mali sab'an badiru esabiku bersegeralah, berlomba-lombalah, memperbanyak amalan-amalan. 7 hal malah. Kalau di hadis yang lain, igtanim khamsan qabla khamsin. Di sini ada sab'an. Hal tantadiruna illa faqran munsiyan, awinan mudghiyan apa ini? Aw maradon mufsidan, aw harman mufnidan, aw mautan mujhizan awit dajjal. Allah ini dawat teman. Hal tandiruna
hal tantadiruna illa, yang engkau tunggu itu cuman 3, ada kecuali 1, fakron munsian, orang fakir yang lupa. Apa maksudnya ini? Maksudnya apa ini? Jangan ketika kita fakir katakanlah menjadi orang yang lalai kepada Allah. Karena fakir merasa orang duwe sesuatu terus sibuk guli ngurusi dunia sampai ora perhitungan. Dalam arti waktunya sholat ya lah, sholat kuwi kenang kok maning waktu suwe waktune. Ya seperti itu kan itu namanya fakir, tapi kefakiran yang bikin dia lupa. Au ghinan mudhian, atau suki jadi malah gari ya melebihi batas. Istilahnya kayak lagu yang misalnya repotin lagu, ada seorang ustadz dai menyampaikan repote dadi wong tani. Repote dadi wong tani. Apa terusnya? Salat sering keri. Apa maning waktune panen. Salatnya sering ngelalen. Kalau gue berarti kan sing katakanlah sing miskin lupa, sing sugih ya kelalen iku. Umane gone repotnya dadi pedagang. Salate arang-arang. Apane waktune laris, urung salat rasane wis iku. Lah ya kepriwe? Sing pejabat repotnya dadi pejabat. Salate sering telat. Lah apa maning waktune rapat, salate sering keliwat. Lah ya kapan-kapan dadi bener kayak gue lah. Repot. Ini namanya yang sing fakir ya lalai diri, sing sugih ya malah gulu saking gulet harta benda nanti orang peduli hal-hal dan sebagainya. Au maradun mufsidan, atau meriang sing marakaken dadi rusak. Lah nyong ngaji wis meriang. Salat kon ngaji meriang kon salat ini gitu. Ini dijaga. Arhaman munfitan, atau mungkin karena wis pikun dari kelalenan. Au mautan mujizan, atau mungkin kematian yang perlu dipersiapkan. Awit dajjal. Fasyarru ghaibin yuntadhar, maka itu adalah sebuah sesuatu yang gaib tapi yang ditunggu-tunggu. Artinya jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti tadi. Ya, makanya orang akan membagi ada 4 kelompok orang. Di dunianya sejahtera, di akhiratnya masuk neraka. Yang seperti itu kan? Ya kita yakini kalau orang non muslim ya sugih kayak apa ya orang mlebu surga lah. Bahkan sudah dibahas kemarin bahwa sing mlebu surga mung siji dari 1000 gitu. Yang kedua, orang di dunianya sengsara, wis nang akhiratnya mlebu neraka. Ya wis fakir nang dunia, orang ibadah apa ya rugi 13 14. Yang ketiga, di dunianya sengsara, di akhirat masuk surga ya masih mending lah kayak gitu. Nah, yang terbaik ya kalau yang keempat, nang dunianya sejahtera, mlebu surga kan begitu. Nah, ini fasa'atu adha wa amar. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan maka waktu itulah menjadi lebih penting untuk diperhatikan. Makna haroman munfidan ay kalamun arifun an sunanis sikhah mil kharib wal halal. Mautan mujizan ay mautan sari'an, kematian yang cepat. Fa nama kalimat Ibnu Umar al khirsu alal amai sholih al baqi hatta la yafutaka, bahwa bergigihlah, otoslah atas amal soleh yang masih tersisa sehingga tidak ada lagi amal soleh. Wa ta'anni fi talabid dunya ka'annaka ta'isudahron tawilan, menganangkan cari dunia sebagaimana hidup akan selamanya. Wa man kana hirsu ala dunyahu aktsara min hirsi ala akhirati adarra nafsa bidzalika. Siapapun yang otose kemarin dunia gue lebih gede timbang masalah otose maring akhirat, maka itu akan membahayakan dirinya dengan demikian. Yaitu tadilah bahwa hadisnya itu atau penjelasannya ketika Rasulullah berhadapan suatu peristiwa, katakanlah sing gampang
agi mbawon diundang kon salat. Gue ditinggal nang mbawon ning komanding itu. Makanya saya kritik untuk para pekerja yang di sini. Ini kan cenderung biasanya modele mlebune jam 8, mengko baline jam 4, salat asar engko bar jam 4 gitu kan. Padahal bisa dibalik, mlebune jam 7, lautane jam 3 karena asar ya paling cepet ke jam 3 lah. Sehingga ya bisa ada persiapan salat asar. Bisa kan sebenarnya kan? Cobalah monggo yang memang bekerja khususnya ya kayak tukang atau buruh itu dirubah jamnya. Mulai jam 7 kok jam 12 istirahat salat zuhur. Mulai mening jam 1 jam 3 lautan. Kan hitungannya pada karo mulai jam 8 nganti jam 4. Pada mbok ya pada persis. Tapi tetap di sini kebanyakan ya mulai jam 8 engko lautane jam 4, akhirnya asare bar jam 4. Anu bisa orang tidak mengurangi volume waktu kerjanya. Ya kalau misalnya kayak saya kuli-kuli negara kan jam itu kudu wis nang kantor. Ini masalahnya ya kalau kita hanya pikirnya mbok kena ya. Jawabnya ora salat bae kena. Ini Cina ora salat sugih, kan bahasa begitu. Maka ya kita sebagai orang yang diberi ilmu ngerti ya gari percaya apa ora. Sampai tadi mau disampaikan ngesut be dilakoni anggere masalah duit. Maka ya kita bolehlah untuk semangat mencari dunia tapi jangan sampai mengalahkan semangatnya untuk akhirat. Ya memang kadang-kadang juga begitu. Rapat pegawai rapat wis dhuwur. Oh ya jam 1 bae salate. Ya kepriwe arep uripe sejahtera dalam arti dunia akhirat atau lahir batin. Kan memang udah pernah saya ceritakan ada seorang bupati yang memang mengambil keputusan pokoknya siapapun kepala dinasnya nggak waktunya sholat kok ora sholat disit pecat itu main gue. Karena orang nggak percaya, kita kan sering nggak percaya. Ngakunya tak ya percaya, yang percaya tapi orang lakunya pada percaya. Wong ini iman itu kan diyakini, diucapkan, dilakoni. Kan jelasin Allah mengatakan walau aman ahlul qura la fatahna alim barokati minas sama iwal ard. Dia nggak penduduk warga ini dia beriman bertakwa sebab keberkahan dibukakan langit dan bumi. Walakin kadzabu tapi orang percaya. Nek percaya gue jamaah masjid itu kebak terus gue ini percaya. Ya walaupun siapa bae harus yang berak masjid itu masjid gitu. Tapi kan orang percaya. Nyatanya ya subuh ya senene baik ya. Maghrib bisa ya senene bae, mana yang zuhur gitu. Oh mas yang kerja zuhur kan mana orang semuanya ya jamana gue lihat silakan lah. Tapi itu masjid gitu. Karena udah diceritakan bahwa Rasulullah bahkan hampir menyuruh warga perak masjid wis ana krungu khayana salat orang mat harus dibakar rumahnya. Kan saking dahsyatnya gitu. Inilah yang mudah-mudahan ilmu yang kita sudah ngerti itu masuk ke hati sehingga hati itu akan menggerakkan. Oh iya ya. Jadi makna ikmal li dunya kana ta'isaba wa mal akhirati kana mutu adalah ketika ada sebuah kegiatan yang itu tabrakan bahasanya ya. Lagi kerja, lagi melakukan aktivitas lain, kok ada panggilan sholat, tinggal dulu itu maknanya. Lah kok mbasane gingkong konsit mati, gue kan begitu. Ya semangat silakan, tapi ketika ada dua hal yang seperti itu kita mengutamakan akhirat sebagaimana dalam surat Al-Qasas dibunyikan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata. Apapun yang Allah berikan kepada jenengan itu ditekankan untuk mencari untuk persiapan ke akhirat. Cuman memang boleh jangan sampai lupa bagian dunia, tapi jangan sampai kebalik ngurusi dunia nanti kalalen akhirat gitu loh, ngelalen akhirat. Ya sekali lagi ketika kita misalnya bekerja itu kan lebih dimensi duniawi. Lah kemudian sholat yang mengomongkan berarti kan pada saat itu kita melalaikan akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi
ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu sing kita wis ngerti tapi ora gelem mlakukan. Itu ilmu enggak bermanfaat itu akan menjadi hujjah, menjadi alasan hukum nanti di akhirat dituntut sama Allah. Mbok jenengan wis ngerti, kaya kuwi. Mbok wis ngerti. Ya jawabannya kita terkalahkan oleh setan. Barangkali itulah untuk kajian pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa sekiranya ada yang mau ditanyakan? Yeah. Ya. Dia mengatakan bahwa sholat itu sebetulnya berdiri sendiri-sendiri. Kalau misalnya yang satu dua, yang mikir yang pertama dua, yang terakhir satu, itu namanya bukan sholat. Namanya apa? Bukan sholat. Yang pertama sholat mikir, niatnya sholat mikir kok 2 rakaat. Itu kan lucu. Ya. Lucu. Ya. Ya, memang 2 tambah 1 3. Ya. Tapi karena sholatnya sendiri-sendiri, jadi yang pertama itu sholat apa namanya nggak tahu, yang itu yang satu. Ya. Itu mungkin penjelasan. Saya juga mendengar ya tentang sholat witir yang 2 1 atau 2 2 2 2 1, pokoknya 1 ya, 2 dan 1. Pertama, sekali lagi memahami nas, memahami teks itu memang tidak bisa lepas ya satu dengan yang lain. Tadi persoalan hajat yang lain. Gus Bah itu menjelaskan, nah kalau 2 dan 1 ya 2-nya bukan witir memang. Makanya kalau berniat sholli bahan bisa diucapkan usolli sunnatan minal witri, bagian witir. Pertanyaannya kalau bagian witir bukan. Sekarang gini, tiang ini bagian dari rumah, berarti tiang itu rumah bukan? Roda itu bagian dari sepeda, roda itu sepeda bukan? Ya bukan kan? Tapi bagian. Artinya tidak ada sepeda kalau tidak ada rodanya. Jadi orang memahami juga. Jadi mengenai pemahaman witir 2 1 atau 3 sekaligus atau misalnya 5 rakaat, karena prinsipnya ganjil. 5 rakaat sekaligus 5 atau 7 sekaligus gitu. Ya. Pokoknya prinsipnya witir kan ganjil, minimal 1 rakaat. Jadi kalau yang kita praktekkan tadi malam itu tadi ketika yang 2 rakaat bukan witir niatnya, bagian. Saya sholat bagian dari witir. Kenapa 2 rakaat kita praktekkan? Ada hadis lain, as-sholatu masna masna. Sholat itu ya 2, sholat malam nih, sholat sunat malam ya, 2 rakaat gitu. Tapi juga ada riwayat kalau sholat tarawih itu misalnya 4 4 3, itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi penjelasannya seperti itu. Kalau yang sholat witirnya dipenggal-penggal 2 2 1 kalau 5 atau 2 1 kalau 3 atau kalau 7 2 2 2 1 misalnya gitu. Itu sebelum yang 1 berarti bukan witir niatnya, tapi bagian dari witir gitu. Karena kalau dilafadzkan usolli sunnatan minal witri. Ya, jadi bukan sholatan witri, sunatan. Tapi masalah lafadz niat itu insyaallah ulama sepakat itu bukan niatnya. Niatnya pada saat Allahu Akbar itu. Adapun kalau kita usolli kan belum sholat. Sholat itu muftatahatun bitakbir, permulaannya ya takbir itu sholat. Maka ketika sholli sunnatan atau sholli fardhu itu belum niat, itu namanya talaffuzun niat. Hukumnya ya berbagai ulama macam-macam. Jadi mengenai perbedaan pendapat itu mestinya menjadi ikhtilafu ummati rahmatun gitu. Bahwa perbedaan di antara umatku itu menjadi rahmat, artinya apa? Memacu orang untuk mengkaji, mempelajari lebih jauh lagi. Sebagaimana tadi malam disinggung bahwa antara orang yang memahami bagaimana cara menentukan awal Ramadan itu tadi malam sudah disinggung. Oh, berdasarkan tafsir ini panjang banget. Saya jadi belum pernah baca tafsirnya. Tafsir atau bari mungkin berapa 13 apa berapa jilid gitu seperti itu. Nah, ini
Kalau yang menentukan itu ya profesor doktor, yang profesor doktor, ya ini kiai. Kalau tradisi disebut dengan kiai biasanya itu di kalau di Muhammadiyah bukan kiai sebutannya ya, jarang sebut kiai gitu. Kiai haji, profesor kiai haji itu jarang. Ya, biasanya jarang. Ya ada. Ya seperti misalnya Menteri Pendidikan kita namanya Abdullah Mukti, itu kan jangan disebut Kiai Haji Abdullah Mukti. Jarang gitu. Itu ya ustadz saja gitu. Itu sebutan saja, sebutan orang lah gitu. Bahkan kalau sebutan kiai ya kalau di daerah Jogja atau Solo malah kebut jenengi kiai gitu kan. Nah gitu. Ya ini tergantung lah, dalam arti sekali lagi pemahaman pendapat, maka ya monggo yang mana dipraktekkan. Tapi yang penting diusahakan dasarnya itu ilmu, karena ada ungkapan ya tadi meskipun hadis ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun melakukan sebuah amal tapi tidak dilandasi ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Sehingga kita dalam beramal yang terpenting itu berusaha agar amalnya diterima. Kalau diterima pasti karena sah. Tapi kalau sah belum tentu diterima. Ya mungkin karena rubuh-rubuh gedang bahasane gue lah wis nganti arep mati nganti umur 70 tahun ya sih apa namanya rubuh-rubuh gedang. Gedang rubuh melu rubuh maksudnya kayak gitu, enggak didasari ilmu. Ya kalau kita belum tahu ya wajib untuk sinau belajar. Tadi malam udah saya contohkan bahwa yang namanya zaman sekarang belajar itu saking gampang. Lah yang wis 70 tahun. Ala ya orang bisa garis perintah fotone tuh jadal kayaknya mungkin golek naring Google takon kiye. Ya jawabannya nah insyaallah mayoritas ya walaupun itu sebagai minimal itu sudah didasari oleh analisis yang dari berbagai ilmu yang ada. Nah, itu namanya berusaha mencari ilmu, enggak ada istilah lain yang wis tua banget ora bisa gitu. Itu alasan yang kurang bisa diterima. Itu jadi pemahaman witir 21 kalau mau pakai dipisah-pisah seperti itu niatnya bukan witirnya ketika yang masih genap, tapi bagian dari witir, sebagaimana roda bagian sepeda tapi roda bukan sepeda ya ada rodanya. Sebagai witir itu ganjil, maka ketika 2 ya bagian dari 3, jadi bukan witir tapi bagian. Berarti kalau itu termasuk nanti ketika lengkap 3 menjadi sholat witir. Bisa dimaklumi enggak? Ya kira-kira seperti itu. Ya, saya juga mendengar penjelasan Gus Baha, yang witir kok loro ya berarti udah witir ya. Makanya niatnya akhirnya jalan keluarnya bukan witir. Nah, kalau yang witir tarawehnya itu 3 itu disarankan dalam beberapa fatwa penjelasannya kalau witir 3 ya sholatnya 4-4-3. Tuh. Yang pernah dipraktekkan di sini enggak ya? Karangsari enggak? Pas Tasimun kalau di Karangsari biasanya kalau tarawihnya 4-4-3 apa 2-2-2-3? Nah iya makanya ada yang mengatakan kalau tarawih yang witirnya 3 itu langsung 4-4-3 gitu. Tapi kalau 2-2 ya itu yang namanya pendapat lah. Ya mudah-mudahan dari pendapat-pendapat yang ada yang kita amalkan menuju kepada sholatnya menjadi terasa, apalagi sholat disebut dengan sholat tarawih itu nyaman, santai, dirasakan ketika ruku, awak badannya, posisinya, kemudian gerakan-gerakannya. Ini kita berusaha belajar. Saya belum bisa juga belajar menikmati sholat, karena Rasulullah itu kalau misalnya lagi punya masalah, Bilal arih Nabi sholat jadi nyaman gitu loh. Bukan suwe temen ya, orang menyat suwe temen ya, orang ruku-ruku gitu. Kita berusaha nyaman. Minimal makanya didasari dengan ilmu, minimal kita menghayati maknanya. Ya kalau misalnya maknanya orang ngerti, khususnya ketika imamnya membaca jahar ya dinikmati bacaannya gitu. Tapi ya kita wajib berusaha untuk mengerti, belajar. Makanya saya sarankan, ya kalau saya juga belum 100% ngerti kalau baca Quran tahu langsung mau paham maknanya, ya mungkin 70% lah yang ngerti. Lah panjenengan yang belum ya baca ayat terus terjemahnya. Buk ada di rumah? Alah ada loh, sama-sama sekarang urus HP ya saking gampangnya. Makanya berulang-ulang disampaikan, sing itu gelem apa orang gelem ya bisa. Tidak ada istilah butuh apa lo pokoknya mulane mlebu surga besar teh gelem tau kowe iku. Lah gelem yang nglakoni gitu.
Nyatanya ya ketika kita berusaha untuk mau, Allah beri jalan jadi bisa. Dalam arti bisa ngelakoni gitu loh. Ya bareng puasa Ramadan itu gelem ya jadi bisa gitu. Enggak ada istilah lah puasanya Ramadan semangat kayak kancane puasa di luar Ramadan dewekan orang semangat gitu. Harusnya semangat karena mati ya dewekan, mati rame-rame apa? Nang kuburan ya dewekan mben gitu. Jadi itulah mudah-mudahan Allah membimbing kita doakan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barangkali itu yang bisa saya bahas, waktunya masih ada sebentar. Saya lihat dulu bahwa hari ini kalau misalnya mau sholat syuruk itu jadwal terbitnya jam 5.45. Berarti sholat syuruknya afdolnya jam 6. Nah sekarang jam berapa? Jam ini terus sudah saya sesuaikan itu dengan jam yang ada di Google Internet ya. Jam 5.6 kurang 10 menit ya. Jam sekarang jam 5.52. Maka bagi yang ingin melaksanakan sholat syuruk ada waktu beberapa menit. Jam 6-nya silahkan dimanfaatkan untuk berzikir. Ada yang zikir yang enteng banget ucapan tapi ganjarnya gede banget. Nah itu kan gampang lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tambah lagi karena Ustaz sama tambah. Selesai tambah astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Gue pira gue. Gue ucapane ringan, ganjarane gede, tapi udah duit mana gue nggak ada ganjar lah. Yang dene masane kaya gue duit angel bae udah duit gue lo. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Tambah lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pokoknya baca selawat yang banyak dan sebagainya. Baca Qur'annya bagus. Semoga barangkali itu mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.